Ada orang tua di Pemalang karena dia ingin kedua anaknya masuk polisi, lalu dia menjual sawahnya setelah uangnya terkumpul sekitar 900 juta, lalu uangnya ini diberikan secara bertahap kepada seorang bribtu, di mana si bribtu ini adalah anggota Polres Pemalang. Namun naasnya kedua anaknya tidak diterima menjadi polisi, yang satu sudah dinyatakan gagal dalam tahap administrasi, dan yang satu lagi dijadikan jadi tukang sapu di Polres Pemalang. Tetapi sebelum saya membahas ini terlalu dalam, saya ingin menyampaikan sebuah keheranan dulu, di mana saya cukup heran karena jika melihat masyarakat pada umumnya ya, kalau misalnya masyarakat itu punya kasus, misalnya rumahnya dimaling atau ya hartanya dimaling, pada umumnya masyarakat ini sudah apa ya, malas atau muak lah membuat laporan kepada polisi. Karena apa? Karena masyarakat tidak percaya polisi lagi bisa memproses kasusnya. Bahkan seorang Pak Mahfud MD pernah bilang begini, kalau masyarakat misalnya kehilangan satu ekor sapi, mending tidak usah melapor ke polisi karena nanti sapi yang lain itu malah ikut hilang. Itulah gambaran yang disampaikan oleh seorang Pak Mahfud MD, di mana dia adalah mantan menteri Menko Polhukam. Nah, bayangkan di tengah-tengah ketidakpercayaan masyarakat pada umumnya, kok masih ada gitu, kok masih ada masyarakat yang percaya kepada seorang polisi bahwa si polisi ini bisa membawa kedua anaknya untuk menjadi anggota polisi dengan apa ya, mempercayakan uang sebesar 900 juta. Nah, di sini saya yang agak heran setelah melihat ataupun setelah mendengar kasus ini. Nah, tetapi ya saya bisa membayangkan ya, kenapa masih ada orang yang percaya begitu? Kenapa ada orang tua, ya khususnya orang tua yang masih percaya bisa meloloskan anaknya menjadi polisi dengan cara menyuap. Karena apa? Yang pertama, karena memang ini kan bukan hal baru lagi ya, bahwa ada orang menjadi polisi ya karena pakai uang. Ini pengalaman saya dari kecil lah. Memang tidak banyak orang yang saya kenal ini menjadi polisi, tapi adalah beberapa. Tetapi jujur teman-teman, setiap saya bertanya, misalnya temanku yang menjadi polisi ini, di antara semuanya nggak ada satupun yang masuk polisi itu dengan tidak membayar. Artinya ya semuanya membayar, bahkan semuanya mengakuinya. Lalu yang kedua, mengapa masih terjadi kasus begini? Karena pandangan orang ataupun mungkin secara khusus ya, saya tidak ingin merendahkan para orang tua, tetapi saya melihatnya lebih dominan kepada keinginan orang tua. Nah, para orang tua menurut saya, apalagi yang di kampung-kampung, pandangan mereka terhadap polisi ini ataupun tentara ataupun PNS itu sangat, bisa dibilang sangat tergila-gila. Bahkan sampai ada apa ya, semacam story, semacam caption bahwa menantu idaman itu ya adalah ASN kan. Jadi para orang tua itu berlomba-lomba membuat anaknya untuk jadi tentara, jadi polisi, jadi PNS, bahkan sampai mengorbankan uang. Nah, seperti yang di kasus inilah 900 juta coy. Nah, dengan itu saya ingin apa ya, membahas ini. Saya ingin, tujuannya sebenarnya yang pertama saya ingin mengoreksi diri kita sendiri gitu. Saya ingin kita mengoreksi ya kita sendiri dulu sebelum kita mengoreksi polisi. Pertama, ya mari kita
sadar diri gitu bahwa tindakan seperti ini tidak dibenarkan hukum gitu. Bahwa ini adalah, apa ya, tindakan yang sangat sangat merusak. Kita kan ingin polisi ini para polisi kita bisa bekerja dengan jujur, dengan adil, dengan baik kan. Tetapi coba bayangkan, kalau misalnya lah si kedua anaknya tadi itu masuk polisi, apa apa yang akan mereka kerjakan setelah mereka diterima? Ya kita semua udah pasti tahu jawabannya kan. Ya pasti yang pertama adalah bagaimana caranya mengembalikan modal ini kan, yang 900 juta ini. Nggak mungkin lah bisa diikhlaskan begitu saja. Maka yang dikerjakan mereka ya, ya kita udah bisa tebak lah, entah apa ya, razia, ikut razia yang minta-minta ini tebusan dan segala macamnya, melakukan pungli dan berbagai hal lainnya. Dan kalau sudah begitu, apa yang mau kita harapkan lagi dari polisi kan? Gak mungkin lagi kinerja mereka itu bisa bagus begitu. Lalu saya juga ingin, apa ya, menghimbau para orang tua, apa ya, supaya merubah mindset gitu, supaya merubah pandangan terhadap, katakanlah ASN, terhadap polisi, terhadap tentara, terhadap PNS gitu. Gak usah lah tergila-gila lagi gitu, gak usah terlalu maksain, terlalu, iya seperti yang saya bilang tadi, tergila-gila sampai melakukan banyak hal hanya untuk supaya bisa anaknya ini menjadi Polri, menjadi tentara, menjadi PNS begitu. Ya memang gak ada yang salah gitu, gak ada yang salah kalau anak itu mau menjadi polisi atau tentara, ya gak ada yang masalah. Tapi silahkan gitu, silahkan, apa ya, lewat jalur yang baik gitu. Kalaupun gagal, ya mau gimana lagi gitu, yang penting kan sudah melakukan usaha gitu. Gak ada yang salah, garis bawah ya, gak ada yang salah dengan polisi, dengan tentara, dengan PNS gitu. Tetapi kalau pengen masuk ke sana, ya usahakan gitu melalui jalur yang benar, melalui jalur yang jujur. Jangan seperti ini gitu. Karena nilai apa yang akan orang tua tanamkan kepada anaknya kalau anaknya ini masuk polisi, masuk tentara, itu sampai bayar uang, bahkan ratusan juta seperti ini kan. Mental apa coba? Ya seperti yang saya bilang tadi, ya pasti anaknya ini setelah dia masuk, ya dia tidak akan bekerja sesuai dengan aturannya bagaimana dia seorang polisi begitu. Dia pasti, ya gimana caranya untuk mengembalikan modal bapaknya, mengembalikan modal mamanya gitu. Kalau cuma mengandalkan gaji, ya nggak mungkin lah. Manalah bisa dengan dengan mengandalkan gaji bisa mengembalikan semuanya. Jangan tergila-gila lah, jangan sampai maksain, apa ya, yang di luar hukum lah katakan. Jangan sampai seperti ini, sampai menjual sawah 900 juta. Kalau dipikir-pikir mending dibuat modal, buka usaha kan. Aku, apa ya, heran sebenarnya kadang melihat orang tua ini kalau anaknya pengen polisi itu sampai rela gitu. Jual sawah, ngasih uang 200 juta, 300 juta. Udah saya bilang, teman-teman saya yang pernah saya tanya lah, orang yang saya kenal masuk polisi, itu memang rata-rata 75, 90, 100. Tetapi kadang aku nggak tahu ya, ini terjadi kepada semua orang tua, apalagi yang di kampung-kampung. Tapi coba kalau anaknya kadang bilang gini, "Pak, belikanlah motor biar saya bisa ini narik ojek online gitu." Aku yakin sekali 100% nggak ada orang tua yang mau. Bayangkan kalau anaknya bilang, "Pak, juallah dulu sawah, beli motor biar ini kan, aku naik apa namanya, ojek online gitu, narik Maxim atau Grab atau Gokar atau apalah gitu kan." Ini pasti orang tuanya nggak mau. Tapi coba kalau dibilang, "Pak, aku pengen jadi polisi, jadi tentara." Sawah pun dijual, rumah pun dijual. Gila kan? Nah, jadi saya ingin menghimbau baik apa namanya ya, pemuda-pemuda sekarang, begitu dengan orang tua, ayolah gitu. Mari kita rubah
mindset kita nggak hanya jadi polisi menjadi terhormat gitu, nggak menjadi tentara supaya dihormati orang gitu. Janganlah sampai tergila-gila pada sebuah jabatan. Memang nggak ada yang salah ya, seperti yang saya bilang tadi, nggak ada yang salah dengan posisi tentara, PNS gitu, tapi jangan sampai tergila-gila kepada jabatan jabatan apapun itu. Karena kalau kita sampai tergila-gila, kita bakalan rela melakukan apapun untuk mendapatkannya. Bahkan dengan melakukan hal yang di luar akal sehat seperti menjual sawah, memberikan uang 900 juta. Lalu seperti ini, si orang tua yang di Pemalang ini jadi menuntut gitu. Jadi menuntut, tapi si polisi ini katanya sudah menghabiskan uang ini. Kita pun mau membela orang tua ini, enggak ini lagi, apa ya, jadi dilema gitu. Karena perbuatannya pun salah, gitu kan. Sayang sih. Lalu saya ingin mengoreksi si polisi tadi juga, ini yang kedua. Aku nggak tahu apakah kalian percaya atau tidak gitu. Tapi saya bukan ingin mengajak kalian supaya kalian tidak percaya. Maksud saya tidak percaya ya, kalau cuma si polisi yang si Bribtu tadi itu, kalau tidak salah inisialnya WT, saya tidak percaya bahwa hanya si polisi Bribtu ini yang terlibat di dalam kasus ini. Karena apa? Ya, memang si Bribtu WT ini sudah mendapatkan sanksi hukum, yaitu sanksinya adalah dipecat secara tidak hormat. Dan yang saya baca beritanya, ya hanya dialah yang diproses. Nah, berarti kan dugaan kita melihat dari berita itu adalah berarti cuma dia satu-satunya polisi yang terlibat di dalam kasus ini kan. Kalau melihat dari hasil ataupun putusan sanksi yang diterima oleh si Bribtu tadi. Nah, disinilah yang saya pengen bertanya sama kalian, karena saya juga bertanya-tanya sendiri dalam hati, apakah hanya dia seorang gitu yang menghabiskan uang ini? Kalau saya sih nggak yakin. Karena dia kan, apa ya, bukan merendahkan pakainya, dia aja pun masih seorang Bribtu gitu. 900 juta coy. Tapi alasannya katanya kenapa nggak bisa dikembalikan uangnya, karena sudah dihabiskan si Bribtu ini judi online, dalam judi online. Tetapi kalian yakin nggak, percaya nggak kalian kalau hanya dia yang terlibat? Kalau saya sih nggak yakin. Dan lucunya, apa ya, kasus ini kasus ini sudah dilaporkan si, kalau nggak salah dilaporkan si orang tua yang di Pemalang ini pada tahun 2023 lalu. Dan ini baru diproses. Sudah memasuki tahun, ya 2 tahun lah kan. Laporannya lama diproses. Terus yang jadi, apa ya, yang cuma disanksi cuma 1 orang. Jadi ini cukup menggelikan sih. Menggelikan, cukup menggelikan. Ya, apapun itu, ya saya berharap mari kita introspeksi diri kita lah, yang lebih dulu introspeksi gitu. Apalagi seperti yang saya bilang tadi, ya ayolah para pemuda, kalau ingin menjadi polisi, jadi tentara, jadi PNS, nggak apa-apa, coba aja selagi ada kesempatan, tapi usahakan. Mari gitu, ciptakan kejujuran, keberanian. Jangan mau yang instan, yang mau, apa ya, sampai mengorbankan banyak hal yang merugikan seperti ini. Toh uangnya nggak bisa kembali, 900 juta, padahal sesuai perjanjian katanya. Kalau nggak masuk polisi uangnya dikembalikan, kenyataannya enggak gitu. Baru ayolah para orang tua, jangan tergila-gila gitu, jangan tergila-gila kepada sebuah jabatan, sampai memaksakan anak dengan mengorbankan banyak hal begitu. Ah, sayang sekali sebenarnya. Itulah keresahan saya hari ini. Cukup sekian. Terima kasih.